STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayol ahibbatil kiram, para pendengar yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sebaik-baik ucapan itu merupakan kalamullah, itu merupakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara-perkara baru di dalam syariat. Perkara-perkara yang baru yang tidak ada ajarannya di dalam syariat. Dan sejelek-jelek perkara yang baru itu merupakan suatu kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan membawa pelakunya ke dalam kesesatan. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu dhalalatin finnar. Dan sudah pasti setiap kesesatan tersebut akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Kita berlindung kaum muslimin yang dirahmati Allah dari azab Allah, dari azab api neraka. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang jauh daripada syariat, sehingga dengannya kita bisa mengamalkan ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu syar'i, untuk kembali mempelajari tentang syariat, mempelajari dan mentadaburi kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah sebuah amal saleh yang nantinya kelak pada yaumul qiyamah akan kita tuai dengan amalan kebaikan. Kita terima ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran kebaikan. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas tentang sebuah risalah, yaitu risalah Fadl Islam. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah masuk ke dalam beberapa bab dan telah selesai kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang bab bahaya daripada amalan kebid'ahan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kaum muslimin, kita akan memasuk tentang sebuah bab yang menjelaskan dalil-dalil tentang bahayanya daripada amalan kebid'ahan. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah menjelaskan tentang beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bab ini pula penulis rahimahullah masih menyebutkan tentang beberapa firman-firman Allah tabaraka wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang khatirnya,
tentang bahayanya daripada amalan kebid'ahan. Karena memang kaum muslimin yang dirahmati Allah, amalan kebid'ahan tersebut merupakan satu hal yang sangat-sangat melenceng daripada syariat. Bahkan dengan adanya amalan kebid'ahan tersebut, banyak di antara orang-orang yang tidak faham, yang tidak tahu mana amalan yang sebenarnya berlandaskan daripada syariat, mana amalan yang bukan bagian daripada syariat. Karena saking banyaknya tersebar amalan-amalan kebid'ahan, sehingga orang-orang mengamalkannya tanpa mau tahu apakah amalan tersebut bagian daripada syariat ataukah tidak. Padahal di dalam Al-Quran firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan dan juga memberikan peringatan kepada kita agar kita kaum muslimin yang dirahmati Allah menjauhi daripada amalan-amalan yang melenceng daripada syariat, agar kita menjauhi daripada ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam bab baru ini penulis rahimahullah juga menukilkan firman-firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya daripada amalan kebid'ahan tersebut. Tapi kita akan bacakan terlebih dahulu matan daripada bab ini dan insyaallah nanti akan kita terangkan sedikit daripada apa yang telah dituliskan oleh penulis rahimahullah. Bab qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qawlihi wa ma kana minal musyrikin. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج قد تقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قيل في هذا كلام الغالط فسمي فعله رغبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. Nam ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penulis rahimahullah menjelaskan ataupun menyebutkan di dalam bab ini beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya salah satu keinginan daripada penulis rahimahullah menukilkan daripada firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa setelah beberapa bab yang telah kita lalui, yang telah kita pelajari di dalam risalah ini, di dalam risalah Fadl Islam, kita telah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh muallif rahimahullah berdasarkan firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada di sana asar para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kita juga sudah jelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan dinul Islam. Begitu pula kita telah menjelaskan pula azab yang akan ataupun ganjaran yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak memilih dengan agama Islam. Begitu pula kita telah menjelaskan di dalam risalah ini tentang sebuah amalan yang seharusnya dijauhi oleh setiap orang-orang yang mengaku dirinya adalah seorang muslim, yaitu tentang perkara kebid'ahan dan kesyirikan. Nah, setelah kita menjelaskan dan telah mengetahui dari apa yang telah dijelaskan oleh muallif, penulis dari pembahasan sebelumnya, maka di dalam bab ini
keinginan penulis rahimahullah adalah setelah kita mengetahui semua keutamaan daripada agama Islam, kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang menjalankan syariatnya dengan sempurna, dan juga setelah kita mengetahui bahwasanya dinul Islam, agama Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala, dan juga merupakan agama yang jauh daripada kesyirikan dan kebid'ahan, khurafat dan segala macamnya, maka hendaknya setelah kita mengetahui itu semuanya, kita harus faham bahwa tidak ada agama yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih benar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dinul Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada pilihan lain setelah kita mengetahui beberapa dalil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mengikutinya. Mengikuti apa yang ada di dalam syariat Islam dan kemudian meninggalkan apa yang telah dilarang oleh syariat Islam itu sendiri. Karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, merupakan satu jalan, merupakan satu petunjuk bagi kita untuk kita mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ini ketika kita hidup. Begitu pula untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia pada yaumul qiyamah kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, sampai firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kana minal musyrikin. Ayat ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 65 sampai 67. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Ha antum hajiztum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang sebuah perkara di mana ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang merupakan suatu kebiasaan mereka, mereka saling berdebat. Mereka saling beradu argumen antara sesama mereka, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini, ya ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian berselisih? Kenapa kalian berdebat tentang Nabi Ibrahim? Karena kenapa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka sama-sama mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan penganut agama mereka. Yang Yahudi menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah penganut agama Yahudi. Begitu pula orang Nasrani. Mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah penganut agama Nasrani. Nah, mereka saling berdebat, menyebutkan ataupun mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan adalah agama mereka, mengikuti agama mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah dari apa yang mereka ucapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma unzilatit Taurah wal Injil illa min ba'di." Dan tidaklah turun kitab Injil dan Taurat kecuali setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan pengikut mereka, padahal Injil dan Taurat yang merupakan kitab keyakinan mereka adalah turun setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam firman ini. Nah, ini kalau kita melihat secara dalil. Kalau kita melihat secara akal, enggak mungkin segala sesuatu yang awal mengikuti yang akhir.
Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai utusannya. Dan pada saat itu belum turun yang namanya Taurat dan Injil. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin Taurat dan Injil saja belum turun, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjadi utusan Allah. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti sebuah ajaran syariat yang ada di dalam kitab yang belum diturunkan? Ini nggak masuk akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membantah di dalam firman ini, "Makana Ibrahim wa ma unzilat Taurah wal Injil illa min ba'di." Dan tidaklah turun Injil dan Taurat tersebut kecuali setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ha antum hajajtum fi malakum bihi ilm." Inilah kebiasaan kalian di mana kalian saling bantah-membantah tentang sesuatu yang kalian mengetahuinya. Kalian memiliki ilmu tentangnya. Jadi memang suatu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu saling bantah-membantah. "Falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm." Lalu kenapa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian saling bantah-membantah tentang suatu perkara yang kalian enggak memiliki ilmu dengannya? Wallahu ya'lamu ma ta'lamun. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Nah, inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebuah peringatan kepada kita bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan dengan ibadah kita, hendaklah kita barengi dengan yang namanya ilmu. Jangan lantas ketika melihat sebuah amalan yang baru, ya mungkin kita merasa, saya adalah seorang awam, saya mungkin belum sampai ilmu terhadap amalan tersebut, belum pernah mendengarnya ataupun belum mengetahuinya karena kekurangan ilmu saya. Jadi ketika saya melihat sebuah ataupun seseorang mengerjakan amalan tersebut, maka langsung saya mengamalkannya, langsung saya mengikutinya. Bukan seperti ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika kita melihat sebuah amalan itu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, adalah suatu hal yang baik, maka kita langsung mengamalkannya. Maka syariat kaum muslimin yang dirahmati Allah mengajarkan kepada kita tidak dengan mengedepankan hawa nafsu dalam beribadah. Kita perlu beramal, kita perlu berilmu terlebih dahulu. Kita belajar ataupun kita bertanya kepada orang-orang yang lebih faham daripada kita tentang sebuah amalan yang kita dapati. Apakah amalan tersebut terdapat di dalam syariat kita? Ada landasan-landasan di dalam syariat kita? Ataukah amalan tersebut tidak terdapat di dalam syariat kita? Begitu pula ketika kita berucap, jangan sampai apa yang kita lakukan tersebut atau apa yang kita ucapkan tersebut merupakan sesuatu yang tidak ada pada kita ilmunya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka saling bantah-membantah terhadap Nabi Ibrahim, padahal mereka tidak memiliki ilmu tentang perkara tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala kembali membantah argumennya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. "Maka Ibrahim wa Yahudiyyan wala Nasraniyan." Dan tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tersebut merupakan orang-orang Yahudi dan bukan pula merupakan orang-orang Nasrani. Bukanlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tersebut berfaham seperti fahamnya orang-orang Yahudi dan tidak pula berfaham seperti fahamnya orang-orang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seseorang yang lurus dan juga seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim.
wa ma kana minal musyrikin. Dan tidak pula Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tersebut termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim, membenci syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, illa man safiha nafsah, kecuali orang-orang tersebut adalah orang-orang yang masuk ke dalam kelompok yang membodohi diri mereka. Allah tidak melihat daripada rupa-rupa kalian dan bentuk-bentuk kalian, tetapi yang Allah lihat adalah iman dan amalan kalian. Bagaimana seorang muda yang berkulit hitam legal, yang rambutnya bagaikan kismis yang disusun di atas kepala, tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya sampai-sampai Marwan ibn Abdul Malik berkata, tidak pernah aku merendahkan diriku lebih daripada aku merendahkan aku kepada budak laki-laki ini, bekas budak ini. Siapa ini? Siapa laki-laki tersebut? Hah? Siapa? Bilal. Gua bilang sahabat Nabi. Hah? Julaibib. Julaibib salah seorang dari budak yang subhanallah mendapatkan seorang istri yang sangat cantik. Siapa? Atau bin Abi Rabah. Ya, Atau bin Abi Rabah, seorang imam dari imam tabi'in, orang yang sangat jago dalam apa? Dalam manasik haji. Ya, raja duduk bersimpu di hadapannya untuk mendengar ilmu darinya. Ini menunjukkan Islam tidak mengenal strata. Islam tidak mengenal kaya dan miskin, tapi sejauh mana seseorang itu beriman kepada Allah, sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Dan sejauh mana jauhnya dia dari iman kepada Allah, sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan orang tersebut. Antum tahu bagaimana Imam Bukhari rahimahullah? Imam Bukhari rahimahullah terkadang beliau tidak keluar dari rumahnya karena tidak punya baju untuk beliau pakai, karena baju yang beliau pakai beliau jual untuk menuntut ilmu agama. Tapi subhanallah, Allah muliakan dia dengan ilmu. Syarifan bin Yulifun, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Justru terkadang doanya si fakir itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Justru dengan doa si miskin itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari keturunan kita. Dan bahkan disebutkan dalam hadis, la'anallah, ya, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusanmu disebabkan orang-orang fakir di antara kalian. Iya, terkadang Allah jauhkan musibah dari sebuah negeri, Allah angkat musibah dari sebuah tempat karena banyaknya orang fakir, orang miskin di negeri tersebut. Itu berdasarkan dengan nas. Iya, sehingga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan kita sepelekan. Kita bukanlah orang-orang yang tidak punya agama. Kita bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan yang diajar dalam agama kita. Iya, siapa yang punya hak, dia hak kita berikan. Bahkan subhanallah disebutkan oleh Syekh di sini, nah, bahwasanya orang miskin itu lebih membutuhkan daripada si kaya. Kadang si kaya di hari itu ada 5 tempat walimahannya. Paling dia minum tempat kita cuma air aqua saja. Iya, paling pun kalau dia makan gak ada sentuh makanan, daging sudah kena kolesterol, sudah kena asam urat, lain sebagainya. Nah si fakir tadi, masya Allah, ini datang ke walimahan, udah 4 bulan gak makan daging. Terakhir makan daging pas hari raya Idul Adha. Gimana bahagianya dia? Gak seperti si kaya. Si kaya gak merasa lezat ketika menghadapi selezat apapun makanan. Tapi si fakir, masya Allah, ya Allah, kalau hari ini makan sate kambing, ya makan udang goreng di walimahan. Ya Allah, mudahkan urusan orang itu, ya Allah. Dia berdoa dari hati yang paling dalam. Karena bagaimana dia bersyukur sekali dengan pemberian atau undangan dari si kaya tadi. Subhanallah.
Bisa difahami? Begitu juga akan nampak kebahagiaan dari sehingga syukur, ya, kesenjangan di antara si kaya dengan si miskin itu semakin terkikis. Orang kaya diundang orang miskin, semakin terkikis. Tidak ada senjang sosial di situ, ada kepedulian. Ya, yang tadinya dia ingin merasa benci kepada si kaya sudah sulit. Karena apa? Kita diundang walimah, masya Allah, dia dikasih bungkus lagi, masya Allah. Ini yang harus diperhatikan. Karena memang subhanallah agama kita, agama Islam ini memang agama yang benar-benar datang dari Allah. Ya, bukan dari hasil pikiran manusia. Tuh lihat, ketika Allah ciptakan ada si kaya dan ada si miskin, supaya tidak terjadi kesenjangan, ada yang namanya zakat. Orang kaya memberikan zakat kepada si miskin. Begitu juga ketika buat walimah, jangan tidak diundang si fakir, diundang si fakir. Bagaimana sehingga si kaya dan miskin tidak ada terjadi kesenjangan. Oleh karena itu dikhabarkan dari Aisyah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimahan. Kenapa? Karena yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan ditinggalkan orang-orang miskin. Ini makanan yang paling terjelek atau makanan yang jelek. Iya. Dan barang siapa yang meninggalkan undangan walimahan, dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, istihbar niyyah tatbiqus sunnah al-warida fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul walau bi syatin. Hendaknya orang yang membuat walimahan, dia hadirkan niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Buat walimahan bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk ayo dah walimahan. Undangan ada, satu undangan 30.000. Cetak undangan 30.000 coba. Lah kalau undangannya ada 2.000 orang, berapa? 3.000 kali 30.000 kali 2.000, berapa sudah? 60 juta. Hah? Untuk undangan saja 60 juta. Gimana coba? Ini kan kadang-kadang orang membanggakan dirinya. Ini sudah salah, ini sudah keliru. Iya, 30.000 berarti kan bisa beli gandum 2 kilo kan? Bisa nggak beli gandum 2 kilo? Nah itulah walimahnya Rasulullah. Kita undangan 30.000. Ini hal mubazir. Tidak ada hajat kita membuat undangan 30.000. Ada hajatnya enggak? Kalau kita potong sapi, potong kerbau 10 ekor, ada manfaatnya. Orang bisa menikmati makanan. Ini undangan 30.000. Kira-kira apa manfaatnya? Hah? 30.000. Diambil, dibuang sudah. Apa kira-kira manfaat undangan 30.000? 60 juta coba. Dia coba 60 juta, dia beli beras, dia bagi ke fakir miskin. Gimana bahagianya orang? Ini hal yang tidak saya takutkan, ini perkara yang terlarang. Iya, berapa biasa undangan walimahan? 7.000 udah bagus. Udah bagus. Kalau 30.000 pernah kamu lihat? Gak pernah lihat? Ada? Ada ya? Ada foto-fotonya di situ ya? Hal yang seperti ini dijauhi. Karena semua apa yang akan kita lakukan akan ditanya oleh Allah. 30.000 undangan walimahan coba. Ya supaya ada di undangan saya 30.000. Foto masuk Instagram. Walimahan saya, undangan saya 30.000. Mana makanannya? Kadang-kadang itu buat keasikan buat seseorang. Ya, hobi memang kadang orang hobi. Memang hobi manusia itu kadang aneh-aneh. Ketika dia makan sebenarnya bukan makanannya yang ditujukan. Ya, di hobinya apa? Saya mau makan di restoran. Tujuannya apa? Supaya bisa foto upload ke Instagram. Nanti makan ya sekedarnya. Hobi orang macam-macam memang. Manusia zaman sekarang aneh-aneh hobinya. Kalau zaman dahulu para sahabat hobinya berjihad, berperang. Ya, kalau hobi zaman sekarang ya seperti itu. Nasallallahu. Jadi ketika Anda pergi safar, ya terpikir, wah ini nanti pertama safar tiketnya dulu saya foto, masih Instagram. Ya, kedua nanti ruang tunggunya. Jadi sudah kebayang sudah ketika safar. Ya, tiket, ruang tunggu apa lagi? Hah?
Maka adalah Allah Ustaz. Allah yang ridho, semoga Allah beri hidayah kepada kita. Jadi kita cerita diri kita sendiri ya. Kita nggak cerita orang. Demikianlah keadaan dan kondisi manusia di zaman sekarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, inda iradati iqamatul walimah liyasul li sahibil walimah al-ajr al-muthawwaba fi kulli ma yaqum bihi mimma huwa masyru'. Ya, jadi kalau kita meniatkan, menghadirkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah di dalam walimahan kita, maka Masya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tapi kalau cuma sekadar untuk gaya-gayaan, sosokan dan lain sebagainya, maka itu yang kita dapatkan. Jadi kita hendaknya berusaha dari setiap langkah-langkah yang kita lakukan, kita niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, al-hadru min at-tashabbuh bi ghairil muslimin min iqamati walaimihi, dan hati-hati dari menyerupai orang-orang kafir di dalam melaksanakan walimahan. Apa yang lagi tren sekarang acara walimahan? Kalau keyboard dari zaman dahulu, zaman sekarang. Apa? Paket bunga. Selamat walimahan. Juga sudah lama itu. Yang baru sekarang apa? Pre-wedding. Itu juga sudah lama. Yang baru sekarang, mungkin menurut saya baru ya. Walimahan sambil berdiri makannya. Udah lama? Alhamdulillah. Berarti saya hadir walimahannya nggak pernah seperti itu. Sudah lama ya. Hada ajaib wal gharib wa yulikum. Ya, saya pernah hadir sekali. Apa-apa, nggak ada kursinya. Ada kursi Allah. Ya, makan berdiri sambil ngobrol. Ini kebiasaan-kebiasaan orang kafir, nggak boleh kita tiru. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan orang barat. Iya, udah lama ya. Berarti lebih baru, lebih lama, lebih baru lagi pra-wedding. Foto apa? Foto booth, apa tuh foto booth? Oh gitu. Alhamdulillah. Ya, dijauhi hal-hal yang membuat tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, waluquf fi tasyabuh al-munya anhu wa min dzalika ikhtilat. Dari antara Syekh sebutkan adalah campur laki-laki dengan perempuan fil walaim, dalam waliman-waliman. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang harus benar-benar kita jaga. Apalagi orang sudah mengenal sunnah. Ya, masalah sudah mengenal sunnah, walimahnya nggak beda sama orang lain. Nggak demikian, harus dipisah. Ya, laki-laki dengan perempuan harus dipisah. Itu berusaha sekuat tenaga. Kalau bisa sudah masa walimahan lah. Pokoknya asal sah saja sudah cukup. Daripada untuk buat walimah dicampur laki-laki dengan perempuan, kita dapat mendapatkan warisan dosa. Ya, dan ini memang berat, sangat berat. Tetapi kita berusaha. Ya, kita berusaha sekuat tenaga. Ya, karena ini menyerupai orang kafir. Ya, menyerupai adat dan kebiasaan mereka. Ini bukan adat kebiasaan orang Islam. Ya, adat dan kebiasaan orang Islam. Ini kita sedang apa nih sekarang? Sedang sholat kan? Saya sering sampaikan. Sedang apa kita nih? Sedang sholat di masjid. Pakai hijab, coba pakai hijab. Bisa laki-laki dengan perempuan. Seharusnya di luar masjid yang lebih banyak syaitannya, ya harus lebih dijauhi. Kan seperti itu. Ini sebentar lagi kumandang azan, hayya 'alas shalah, syaitan itu lari. Ketika dikumandangkan azan, ketika kita sholat, kita menghadapnya kepada satu arah. Pakaiannya semua pakaian Islami. Tapi kalau walimahan di pasar itu tempatnya syaitan banyak di sana. Ya enggak? Syaitannya lebih banyak. Ya, begitu mungkin ibu-ibunya nggak mungkin buat pergi pengajian, ibu-ibu pergi pengajian itu pakai baju yang paling indah, jadi baju khusus pergi ke salon nggak ada. Ya, kalau bisa baju daster ya ke masjid. Tapi kalau pergi walimahan, ada jahit baju khusus, betul Pak ya? Tas khusus, baju khusus, sepatu khusus. Pokoknya tinggal walimahan bapak emang. Nyoba walimahan wakil bupati.
payah beli baju baru, tidak baru, baju baru. Itu dari foto-foto kan mana itu baju orangnya, baju loh. Itu kan keren-keren kota. Ya, sebelum ke rumah sakit, kalau sebelum ke Waliman salon dulu. Ya, dia sama pengantin baru hampir sama sudah. Beda-beda tipis. Ya enggak? Nah kemudian dia berhias, dicampur lagi gimana kira-kira? Seharusnya di dalam masjid ketika kita sholat pakai hijab seperti ini. Ya di luar masjid dia akalnya gimana? Secara akal gimana? Harus lebih. Udah nih, nggak usah cerita dalil kita, nggak usah cerita dalil. Ya dalil laki-laki perempuan, nggak usah deh kita cerita secara akal. Dalam masjid ada hijab nggak? Ada. Ibu pakai mukena nggak? Iya, pakai mukena. Ibu pakai lipstik, pakai makeup dan enggak. Untuk buat pakai lipstik ya Maya. Ya enggak? Kondisi seperti itu ibu-ibu dipisah sama perempuan laki-laki. Nah secara akal di luar masjid harus lebih dipisah. Kan itu secara akal sehatnya kan? Atau justru secara akal sehat di luar masjid ya lebih harus didekatkan Pak Ustaz. Ya, itu akal itu udah mereng gitu namanya. Bisa dipahami di sini? Nah ini seharusnya cukup ya. Tanpa kita buat dalil itu. Ini sudah di masjid dia. Foto masjid nih Pak, masjid kita di ini di kampung kita. Kenapa di luar masjid digabung? Kenapa di luar masjid dicampur laki-laki dengan perempuan? Seharusnya harus lebih dipisah. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwani wa rahimakumullah, idza da'ahu ithnan fa akthar fa in amkan al-jama' bainahuma fa hasan. Kalau seandainya dalam satu hari ada 2 undangan atau lebih, maka kalau seandainya dia bisa mengumpulkan semuanya lebih baik. Fayahdur lihada wa hada wa in lam yumkinuhu ijabatuhuma qadima asbaquhuma wa i'tadara al-akhar wa in kana da'watan fi waqtin wahid qadima aqrabuhuma rahaman thumma al-aqrab jiwaran wa in al-istiwa fa inna yusta'mal al-qur'an fi dhalik. Masyaallah. Jadi kalau satu hari kita ada 3 undangan, lebih baik kita bisa kumpulkan semuanya. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa mengumpulkan, maka datangi undangan yang pertama kali yang mengundang kita. Siapa? Paham? Nah kalau seandainya misalnya sama semuanya, kita lihat mana yang menjadi kerabat yang paling dekat dengan kita. Ya, atau setelahnya sama semua, lihat mana yang lebih dekat dengan kita dari tetangganya. Semua sama, tetangga semuanya. Maka di Qur'an, apa di Qur'an? Diundi, keluar kepada Syekh Fulan. Sudah. Masya Allah ya. Ini hukum sampai segininya dibahas oleh para ulama. Jadi bukan nyo undangan kampung kelekulan, paling paju kuturai. Nyo di rumah, man nyo sang rumah kawasan Ulur yang hayu becut, nyo makanan lebih becut. Nyo di hotel bintang 5 nih. Kesini dia pergi. Enggak, tapi lihat ya, paling pertama mengundangnya. Masya Allah. Itulah indahnya agama Islam. Itulah indahnya ketika kita menuntut ilmu, belajar agama, ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan dari pembahasan para ulama kita. Sampai segitunya diatur, coba bayangin. Ya, walimah diatur coba. Bagaimana lengkapnya agama Islam. Mudah-mudahan Allah selalu menanamkan kecintaan kita kepada Islam di atas sunnah Nabi sampai kita bertemu dengan Allah Rabbil Alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Bahkan ada teman kita yang buat acara walimahan. Ya. Tapi acara walimahan ini nggak sesuai dengan syariat yang kayak sebelum tadi. Ya. Karena memang orang tuanya masih awam dan dia sudah usaha semaksimal mungkin sampai kalau lebih tidak buat walimah dia. Ya. Tapi tetap dibuat. Apa hukumnya kita sebagai teman menghadiri acara walimahan yang tidak sesuai syariat Ustaz? Apakah berdosa karena itu ada ibtilan atau muslim Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, yang untuk bantu teman untuk cara walimahan, misalkan menyumbangkan sapi atau kambing, itu misalkan kondisinya acara walimahan untuk teman-teman juga tidak sesuai syariat, boleh nggak kita sumbangnya Ustaz? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari hal sunnah Nabi SAW yang paling menyenangkan itu apa? Apa yang menjadi menyenangkan? Di antara sunnah Rasulullah yang paling mudah, menyenangkan, tak repot-repot. Apa itu? Apa? Kalau sholat malam repot. Repot kan sholat malam? Puasa Senin Kamis repot. Ada yang sunnah yang gampang
Hah? Apa? Datang walimah, ya enggak? Datang walimah sebagian ulama mengatakan wajib. Faham ya? Nah biasanya kita kalau seandainya itu perintah yang sulit, cari cara supaya apa? Supaya bisa nggak kita lakukan. Gimana ada celah ya supaya nggak bisa lakukan. Tapi kalau dalam masalah yang enak-enak, cari cara supaya bisa kita datang. Itulah kondisi kita semuanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara sana disebutkan oleh para ulama, di antara hal-hal yang tidak boleh kita atau tidak menghadiri walimahan, ketika walimahan tersebut ada perkara-perkara yang mungkar di sana. Ya, adanya musik, ikhtilat dan lain sebagainya. Ini di antara walimahan yang boleh untuk kita tidak hadir, kecuali kalau seandainya kita bisa mengingkarinya. Ya, mengingkari perbuatan tersebut. Tapi kalau seandainya walimah tersebut kebetulan kerabat dekat kita, adik kita, kakak kita, atau misalnya bapak kita nikah lagi, kan harus hadir kan? Maka di sini para ulama menyebutkan dia cari itu niatnya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Lalu kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika baginda Rasulullah SAW mendapati khabar tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut, beliau naik ke atas mimbar lalu mengatakan, lakinnani aqumu wa anam. Adapun aku, kata Rasulullah SAW, aku aqumu wa anam, aku salat malam, akan tetapi aku juga tidur, tidak terus sepanjang malam terus salat malam. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, wa asumu wa aftir, aku juga berpuasa, akan tetapi aku berbuka, tidak lantas berpuasa sepanjang hari, sepanjang malam. Wa atazawwajun nisa, begitu pula aku akan menikahi wanita-wanita. Wa akulul laham, dan juga memakan daging-daging. Faman raghiba an sunnati, ini menjadi syahid daripada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggan ataupun benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis Rasulullah SAW ini menjadi peringatan kepada kita bahwa agama ataupun syariat bukanlah menjadi tolak ukurnya adalah hawa nafsu kita, bukanlah menjadi tolak ukurnya adalah niat kita, akan tetapi yang menjadi tolak ukur dalam syariat, dalam amalan tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Betapa banyak kaum muslimin rahmatullah, kita melihat amalan-amalan di sekitar kita. Banyak orang-orang mengamalkan sebuah amalan karena niatnya adalah baik. Kita mengadakan sebuah acara misalkan untuk orang-orang lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk orang-orang lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diadakan sebuah acara perkumpulan orang-orang, masyarakat semuanya dikumpulkan dalam sebuah tempat. Tujuannya apa? Baik, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Niatnya adalah baik, kaum muslimin rahmatullah, meningkatkan kualitas ibadah mereka, senantiasa berzikir, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, apakah niat baik yang ada pada diri mereka tersebut sudah dibenarkan di dalam syariat? Hal ini sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Niat mereka adalah untuk senantiasa bertambah-tambah ibadah mereka. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW langsung membantah daripada amalan mereka. Bahkan di akhir sabda beliau SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang-orang yang enggan ataupun benci terhadap sunnahku, orang-orang yang enggan ataupun menjauhi daripada amalan-amalan ibadahku, falaysa minni, bukan bagian daripada aku.
Orang-orang yang senantiasa menciptakan ibadah-ibadah yang baru, amalan-amalan yang baru, walaupun niatnya adalah baik, walaupun niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk lebih menimbulkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya adalah baik, akan tetapi caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa minni, kata Rasulullah, bukan masuk bagianku, bukan masuk di antara golongan-golonganku. Maka kaum muslimin, para pendengar ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, bukanlah menjadi baik timbangan suatu amalan tersebut adalah dengan niat kita. Akan tetapi suatu amalan tersebut dianggap baik, dianggap benar adalah apabila amalan tersebut sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kata muallif rahimahullah, fata'ammal, maka perhatikanlah oleh kalian, idza kana ba'dhu sahabah, jika saja sebagian dari para sahabat, lamma aradu tabattul lil ibadah, jika saja sebagian sahabat tersebut meninggalkan nikah tersebut karena untuk meningkatkan ibadah mereka, qila fi hadzal kalamul ghalid, apa yang mereka lakukan tersebut langsung mendapatkan peringatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasummiya fi'luhu rughban an sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang mereka lakukan walaupun mengatasnamakan untuk ibadah, itu dinamakan dengan rughba an sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena mereka melakukan sebuah ibadah ataupun amalan walaupun untuk meningkatkan ibadah, padahal amalan tersebut belum pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun niatnya adalah untuk ibadah. Maka fama dhannuka bighairi hadzal bid'ah, maka apa yang kamu pikirkan dengan kebid'ahan-kebid'ahan daripada yang dilakukan oleh para sahabat ini? Wa ma dhannuka bighairi sahabah, dan bagaimana pula dengan orang-orang yang melakukan tersebut bukan daripada golongan orang-orang sahabat. Sahabat saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, mereka melakukan sebuah ibadah yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat untuk meningkatkan ibadah mereka, kualitas ibadah mereka. Itu langsung mendapatkan peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi kita yang menjadi manusia biasa ini, yang jauh daripada zamannya Rasulullah, jauh daripada zaman sahabat, dan jauh daripada zamannya tabi'in. Apalagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang hidup di akhir zaman ini, yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, yang jauh daripada syariat. Kenapa kita masih melakukan amalan-amalan yang jauh daripada syariat? Sudah jauh daripada zamannya Rasulullah, jauh pula daripada syariat. Para sahabat saja yang masih hidup pada zaman Rasulullah langsung diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal niatnya adalah untuk ibadah. Lalu kenapa kita yang hidup jauh daripada zaman Rasulullah malah melakukan sebuah amalan-amalan dengan niat yang sama, yaitu niat dengan ibadah? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita perlu kembali memperhatikan amalan-amalan kita, perlu memperhatikan kembali zikir-zikir kita, ibadah-ibadah kita. Apakah sudah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ataupun terdapat di dalam syariat kita ataukah tidak? Masih banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita kerjakan. Zikir-zikir yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita ketahui. Itu masih banyak. Lalu kenapa kita menyibukkan dengan sebuah zikir-zikir ataupun ibadah-ibadah yang sebenarnya melenceng daripada syariat? Bahkan ada di antara lantunan-lantunan zikir yang kalau kita yang faham tentang bahasa Arab, yang sebenarnya apa kaum muslimin yang rahmatullah, terkandung di dalam sebuah unsur kesyirikan-kesyirikan. Tapi karena kejahilan kita tadi, karena hati kita menganggap, oh ini nampaknya enak zikir seperti ini, apalagi dibarengi dengan alunan-alunan musik, alunan-alunan suara yang merdu, sehingga kita menganggap, Masya Allah, ini merupakan satu hal yang menenangkan,
mendekatkan diri kita kepada Allah. Padahal itu bukan merupakan bagian daripada syariat. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan rahmatullah, hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita lebih memperhatikan daripada ibadah-ibadah kita sehari-hari. Mari kita introspeksi kembali, mari kita melihat kembali, kita melihat amalan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, ataupun ibadah apa yang sudah kita kerjakan selama ini, apakah sesuai dengan syariat yang kita yakini dan syariat yang kita lakukan ataukah tidak. Sehingga dengannya kaum muslimin dan rahmatullah, kita lebih terjaga, waktu kita yang terbuang tidak sia-sia, amalan yang kita lakukan juga tidak akan menjadi sia-sia. Karena Rasulullah SAW senantiasa memperingati kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa di antara kalian yang mengerjakan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami contohkan dan tidak pernah kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak di sisi Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, mari kita membenahi amalan kita, kita membenahi ibadah-ibadah kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar menjalankan setiap syariatnya dan serta menjauhi setiap larangan-larangannya. Karena kaum muslimin dan rahmatullah, itulah hamba yang mendapatkan keutamaan fadilah daripada syariat Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah akan kita sambung pada bab berikutnya, pada pertemuan berikutnya pula insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.